Selamat siang teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Nama saya Kenneth Mikael dari BINUS Manajemen Bekasi, dan saya akan mempresentasikan tentang Value Chain Analysis dari Porter. Menurut Porter, Value Chain Analysis adalah kegiatan menganalisis kumpulan aktivitas yang dilakukan untuk merancang, memproduksi, memasarkan, mengantarkan, dan mendukung produk atau jasa. Kata value shop mungkin lebih pas jika hal tersebut mengenai perusahaan di bidang jasa. Value shop adalah uraian aktivitas atau kegiatan perusahaan yang nantinya akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Aktivitas utama adalah proses menghasilkan produk atau jasa langsung kepada pelanggan, sedangkan aktivitas pendukung tidak berkaitan langsung untuk menghasilkan produk atau jasa kepada pelanggan. Aktivitas utama dibagi menjadi 7, yaitu business acquisition, problem specification, knowledge application, allocation resources, marketing capability, configure solution, dan execute solution. Sedangkan aktivitas pendukung dibagi menjadi 4, yaitu procurement, technology development, human resource management, dan firm infrastructure. Nah, kita mulai dari yang pertama, adalah business acquisition, yaitu mengetahui kebutuhan atau keinginan konsumen dengan informasi yang didapat. Setelah itu ada problem specification yang mencari masalah yang dapat terjadi bila kita memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Setelah problem specification dilanjut dengan knowledge application yang mencari masalah apa yang belum selesai terpecahkan oleh perusahaan sekarang, lalu menerapkan knowledge-nya dalam untuk memecahkan masalah. Setelah itu ada allocation resources. Kita mengetahui kemampuan perusahaan dengan knowledge dan strategi yang ditentukan. Kita menempatkan sumber daya pada kebutuhannya, manusia, alam, bahan baku, atau alat. Setelahnya ada marketing capability. Kita mempromosikan apa yang mampu kita berbuat dalam hal memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Setelah itu ada configure the solution, yaitu memiliki konklusi solusi dan membuat rencana dalam pengerjaannya. Dan yang terakhir ada execute the solution, yaitu menjalankan atau melaksanakan solusi yang telah diputuskan. Contoh perusahaannya adalah makanan survei kepada konsumen mengenai makanan yang diharapkan ada di perusahaan tersebut. Perusahaan mencari masalah yang dapat timbul jika hasil tertinggi dalam survei bisa terrealisasi, lalu sebisa mungkin masalah tersebut terpecahkan. Setelah itu segala sumber daya dialokasikan untuk mewujudkannya. Lalu kita promosi ke konsumen secara wide. Nah, dilihat dari respon, ambil keputusan untuk meneruskannya atau tidak, lalu laksanakan keputusannya. Setelah itu ada aktivitas pendukung yang diawali dengan procurement, yang berarti mengatur fasilitas dan barang yang akan digunakan dalam operasional. Setelah itu ada teknologi development yang menyediakan teknologi, prosedur, dan teknik yang mutakhir dalam kebutuhan perusahaan. Setelah itu ada human resource management, yaitu menyeleksi, menempatkan, menghargai, mengembangkan karyawan, dan menjaga hubungan antar kerja. Dan yang terakhir adalah firm infrastructure, yaitu mengelola keuangan, manajemen, akuntansi, hukum, dan hubungan dengan pemerintah. Semua ini, aktivitas pendukung, adalah hal-hal internal yang hanya diketahui oleh pegawai atau pekerja dalam suatu perusahaan. Teknologi, human resource, terus firm infrastructure, dan relationship itu semuanya diketahui hanya orang internal. Sekiranya segitu yang dapat saya presentasikan. Terima kasih.